Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah kali ini tentang kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Azan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Azan dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki 5 waktu sholat. Kata azan sendiri berasal dari kata azina, yang berarti mendengar atau diberitahukan. Salah satu kisah yang menarik serta identik dengan azan adalah tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mengumandangkan azan selama hidupnya. Diberi kepercayaan sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan sekalipun semasa hidupnya? Ternyata Rasulullah SAW memang tidak pernah mengumandangkan azan karena Allah memerintahkannya demikian. Kisah ini tentunya membuat para umat Islam bertanya-tanya mengapa hal tersebut dapat terjadi. Bahkan Bilal dipilih langsung oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam untuk mengumandangkan panggilan azan dari Masjid Nabawi. Seruan Rasulullah SAW adalah wajib. Hal tersulit dikarenakan panggilan atau seruan dari Rasulullah SAW merupakan hal yang wajib. Wajib artinya tidak dapat ditunda maupun ditinggalkan. Maka dari itu, jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak menjawab seruannya akan termasuk ke dalam golongan yang haram. Seperti yang disebutkan di dalam surah berikut ini. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih. Quran Surah An-Nur ayat 63. Jadi dikhawatirkan jika umat Islam yang pada saat itu sedang berada jauh dari kawasan tempat azan dan tidak bisa memenuhi panggilan Rasulullah SAW saat itu juga, maka hukumnya adalah haram. Itulah mengapa Rasulullah SAW tidak melakukan azan. Di dalam kitab Mawahibul Jalil oleh Imam Al-Hittab disebutkan bahwa azan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW karena jika ia mengatakan hayya 'alas shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka akan disiksa sesuai ayat tersebut. Rasulullah SAW tidak bersaksi atas namanya. Rasulullah SAW adalah penyeru dan ia tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri dengan mengucap kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti yang dikutip dari kalimat azan, seruan tersebut memiliki arti aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan dan ia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka akan muncul pemahaman bahwa akan ada nabi setelah dirinya, yang mana orang-orang dengan pemahaman iman yang lemah akan menganggap jika Nabi Muhammad bukanlah nabi yang terakhir. Abdullah adalah orang pertama yang mengetahui lafal azan. Orang yang pertama kali mengetahui lafal azan adalah Abdullah bin Zaid. Ia mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Dengan demikian, Rasulullah SAW mewakilkan kepada selain dirinya untuk mengumandangkan azan tersebut. Zaman dahulu Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya tidak berkesempatan untuk mengumandangkan azan sholat karena sempitnya waktu di tengah urusan umat Islam. Sehingga Rasulullah SAW diketahui tidak mengumandangkan azan.
Dikutip dari Sirah An-Nabawi, diketahui seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bercerita bahwa ia baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi oleh seorang berjubah hijau yang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dimiliki oleh seorang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang agar melaksanakan sholat. Tetapi seseorang yang berjubah tersebut memberikan saran kepadanya untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat tiba. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholah, Hayya ala sholah, Hayya alal falah, Hayya alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah alasan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan selama hidupnya. Sekian video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.